Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih pelajaran PKKR ya. Masih dengan Pak Rukman. Salam Ewako. Oke, dalam pertemuan pagi hari ini, untuk pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang sistem AC. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, materi selanjutnya itu tentang sistem pengabdian konvensional pada kendaraan roda 4. Di sini Bapak akan ngasih materi yaitu tentang sistem pengabdian. Oke. Next, lanjut. Nah, pada sistem pengabdian kendaraan, ini adalah sistem pengabdian konvensional. Ini adalah letak-letaknya ya. Asli di mobil ada ignition switch atau kunci kontak, kemudian ada spark plug atau busi, high tension core atau kabel tegangan tinggi, ignition coil atau kuil, kemudian distributor atau delco, kemudian ada baterai. Nah, di sistem pengabdian ini berfungsi yaitu untuk membakar campuran udara dan bahan bakar pada langkah air kompresi ya. Atau pada tepatnya 10 derajat sebelum titik mati atas. Lanjut. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah komponen-komponen sistem pengabdian. Yang pertama ada baterai. Baterai itu adalah sumber arus listrik pada saat mesin mati. Nah, kalau pada saat mesinnya sudah hidup, sumber listriknya berasal dari alternator. Kemudian ada fuse. Fuse itu adalah sebagai pengaman atau untuk membatasi arus listrik. Kemudian ada ignition switch. Selanjutnya, kemudian ada ignition coil. Nah, ini adalah konstruksi coil. Di dalamnya ada beberapa komponen. Yang pertama ada primary terminal, kemudian ada secondary terminal atau yang disebut dengan, kalau primary terminal itu kutub positif coil, secondary terminal itu adalah kutub negatif coil. Di dalamnya ada insulation oil ya untuk pendingin, kemudian ada case atau wadah, kemudian ada primary coil lilitan pertama, kemudian ada secondary coil lilitan selanjutnya, kemudian ada iron core. Iron core itu adalah lempengan-lempengan besi yang ditumpuk, kemudian ada base ya. Nah, ignition coil tersebut, ignition coil ini ya yang berfungsi untuk melipat ganakan tegangan dari 12 volt menjadi 20.000 sampai 40.000 volt. Oke. Lanjut. Kemudian ada distributor unit yang akan kita bahas. Ini adalah tutup distributor. Tutup distributor itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada from ignition coil, yaitu kabel sambungan dari coil dimasukkan ke dalam from ignition coil. Kemudian ada toe spark plug, nanti kabel busi itu akan ditempelkan ke sana, kemudian disalurkan ke tiap-tiap busi. Kemudian ada cap atau tutup, kemudian ada rotor. Nah, rotor ini adalah yang berfungsi untuk nanti membagikan arus listrik ke tiap-tiap busi sesuai FO-nya. Lanjut. Kemudian ada kondensor. Kondensor itu adalah untuk menyimpan arus listrik sementara ya. Fungsinya itu. Di dalamnya terdapat ada aluminium foil, ada kondenser vapor atau untuk membatasi supaya tidak konslet. Ya, kondensor tersebut disambungkan secara paralel dengan platina dan ignition coil. Lanjut, ada governor controller atau centrifugal governor. Nah, centrifugal governor ini berfungsi untuk memajukan dan memundurkan waktu pengabdian berdasarkan putaran ya. Berdasarkan putaran mesin. Jadi kalau mesin sudah berputar, itu nanti wake-nya itu akan bergerak merenggang dan merapat. Ya. Di dalamnya terdapat ada dripping plate ya, plat dudukan platina, kemudian ada cam itu untuk nantinya untuk membuka dan menutup platina. Kemudian ada governor spring ya, pegas gubernur, kemudian ada gubernur wake, sayapnya pemberat atau bandul, kemudian ada cam dripping pin, pengunci pinnya, kemudian ada wake support pin untuk mengunci wake.
Kemudian ada advancer angle atau yang disebut dengan sudut duel yang besarnya adalah kurang lebih plus minus 52 derajat plus minus 3 ya. Nah, itu adalah konstruksi distributor. Selanjutnya, nah ini adalah vacuum expander. Bedanya dengan sentrifugal gubernur tadi, kalau sentrifugal gubernur itu memajukan dan memundurkan waktu pengapian berdasarkan putaran mesin. Nah, kalau vacuum expander itu sama, memajukan dan memundurkan waktu pengapian, hanya bedanya berdasarkan beban mesin. Ya. Jadi pada saat nanti beban mesin, kalau misalkan mobil itu berangkat ke charter, mobilnya terasa berat, nah nanti di dalam intake manifold itu terjadi kevakuuman, kemudian menghisap diafragma ya, diafragma dihisap, kemudian akan menggerakkan expander rod, menggerakkan posisi dudukan platina bergeser ke kiri atau ke kanan ya. Jadi expander rod itu nanti terhisap oleh diafragma, dihisap kemudian bergerak ke sebelah kanan. Nanti akan briquette plat itu akan bergerak memutarkan platina supaya bukaan platinanya lebih awal untuk membantu beban mesin tadi. Itu adalah prinsip kerja vacuum expander. Kalau octane selector itu adalah untuk menggerakkan posisi distributor sesuai dengan keinginan mesin. Lanjut. Nah, ini adalah kontak breaker atau kontak point atau disebut dengan platina. Ini adalah konstruksi platina. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis distributor ya. Konstruksinya hampir sama ya. Hanya soket yang berbeda, konstruksi hampir sama. Hanya kalau distributor tipe kontak brick berarti di dalamnya itu menggunakan platina ya. Kalau yang distributor tipe sinyal generator itu menggunakan igniter ya. Sama dengan yang mobil kijang hijau itu menggunakan igniter, bukan menggunakan platina. Oke, lanjut. Mungkin itu dulu materi dari Bapak ya, silahkan dipelajari kemudian dianalisa ya tentang sistem pengapian. Nah, materi selanjutnya nanti masih banyak ya, pertemuan minggu depan. Nah, untuk pertemuan minggu ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Bapak akhiri ya. Alhamdulillah. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini dan hari ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ewako.